Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah segenap rasa puji dan syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selalu memberikan curahan rahmat dan nikmat di dalam kehidupan kita, sehingga kita terus berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam juga selalu kita doakan kepada Allah, semoga selalu ditambah oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat beliau sekalian, guru-guru kami, para alim ulama, orang-orang tua kami yang kami muliakan, dan seluruh jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah yang kami muliakan. Kehidupan di dunia ini pada hakikatnya para jamaah adalah merupakan suatu tempat untuk menyiapkan bekal yang akan kita bawa menuju ke hari akhirat, di mana di hari akhir tersebutlah apapun bekal yang kita bawa di dunia ini, maka itulah yang akan kita nikmati kelak di yaumil akhirat. Maka Allah berpesan kepada kita, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian wahai manusia, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka khatib pada hari yang berbahagia ini mengajak khatib sendiri dan kita semua para jemaah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangannya, agar ketakwaan yang telah kita kumpulkan di dunia pada hari ini di dalam kehidupan kita menjadi bekal yang berharga yang akan kita nikmati kelak di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakwaan tersebut tidak terlepas dengan melakukan amal-amal yang saleh. Amal-amal yang saleh, yang amal dalam arti bahasa kita para jamaah adalah merupakan kegiatan. But gedanya siura-ura nyogekeun amal. But gedanya siura-ura na yang saleh dan na juga yang salah bahasa kitanya. Arti kata ada yang baik, ada yang keliru, yang salah. Apabila amal kegiatan kita sehari-hari sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, maka itu disebut amal saleh. Tapi apabila amal kegiatan kita sehari-hari mukhalafah, berbeda dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, maka itu disebut amal yang tidak baik, amal yang salah para jemaah. Nah, maka di dalam beramal ini, di dalam kehidupan ini, manusia butuh hal-hal pendukung yang lain untuk memastikan bahwa amal saleh yang dikerjakan akan selamat dan sampai di akhirat kelak
menjadi penyebab keberuntungan manusia di saat manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beramal itu kata Rasulullah sebagai seumpama bertani para jemaah. Kata Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Artinya di dunia kita menanam amalan yang akan kita panen kelak di akhirat kelak. Maka waktu yang sangat lama para jamaah baru panen dibutuhkan pemeliharaan tanaman yang sangat baik, dibutuhkan pemupukan yang sangat baik, dibutuhkan pengairan yang sangat baik, dibutuhkan pemberian pestisida yang dapat mencegah tanaman amal kita dihinggapi, diserang oleh hama-hama yang membuat tanaman tersebut mati sebelum berbuah dan kita tidak akan dapat memanennya para jemaah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Faqih Samarkandi Abul Lais mengutip kata sebahagian ahlul hikmah. Beliau menulis, wa qala ba'dul hukama, sebahagian ahlu hikmah mengatakan, yahtajul amalu ila arba'ati asya' hatta yaslimah. Amal yang dilakukan oleh seorang manusia butuh kepada 4 faktor sehingga amal tersebut menjadi selamat. Artinya bisa sampai kepada Allah dan bisa kita nikmati hasilnya kita panen atau mendapatkan pahala dari Allah. Benar boh faktor para jemaah. Awaluha al-ilmu qabla bad'iha. Yang paling pertama, yang paling pontat yang dibutuhkan buat amal gedanyo adalah ilmu. Pengetahuan terhadap amal yang kita lakukan itu qabla bad'iha. Kapan ilmu harus dimiliki? Sebelum memulai amal. Yuh golom tak temanom buna ilmu le kiban cara temanom para jemaah. Segolom tak temanom tak pula kaya buna ilmu kiban cara pula yang betul, kiban bijih yang got, kiban tanah yang cocok untuk tak pula bak kayanya. Nyo harus tak miliki segolom tak semula. Menanku segolom tak amai. Yang amai mantang yang tak pubut para jemaah. Tak sembahyang. Kita mau melakukan salat. Sebelum anda salat, anda harus punya ilmu tentang salat. Sampai-sampai para fuqaha mengatakan, apabila ada satu huruf Fatihah yang belum bisa anda ucapkan sesuai dengan makhrajnya, padahal waktu salat telah tiba, dan mungkin anda untuk belajar memperbaikinya, anda tidak boleh salat dulu sebelum anda memperbaiki satu huruf Al-Fatihah tersebut. Takun ghain hanagat ruh. Takun ghairil maghdu. Takun ditanya ghairil maghdu. Ghain kadang kita baca menjadi ra. Maka dilarang oleh para ulama untuk langsung salat. Bek semayang ile kiban fit mita gure. Sedot gure fidra, pegah bak gure, hai tengku ne perenolong beruh ghinyo. Apabila sudah belajar tapi tidak bisa juga, kena abeh wate sembahyang, misalnya wate duhur hampir mau asar, baru anda boleh salat para jemaah. Beginilah pentingnya ilmu untuk beramal para jemaah. Maka para ulama mengatakan, فَإِذَا كَانَ الْعَمَالُ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُهُ أَكْثَرُ مِمَّا يُفْسِدُهُ. Apabila suatu amal dilakukan dengan tanpa dasar ilmu pengetahuan, maka kerusakan yang terjadi dalam amal tersebut lebih besar daripada kebaikannya para jemaah. Monyo hana ilmu, hana arti tama amal. Karena al-amal, al-ibadah adalah samaratul ilm. Ibadah, amal yang kita lakukan adalah buah daripada ilmu. Sedangkan ilmu adalah pokoknya. Tidak mungkin ada kayu para jamaah yang memiliki buah tapi tidak memiliki pokok. Natom nenging bak kaya naboh hana bak. Hana dengku. Yang na nabak hana boh.
naboh hanaba. Maka artinya sia-sia beramal kalau tidak didasari ilmu pengetahuan. May ya'mal bi khairi ilmin fa'amaluhu mardudatun la tuqbal. Siapa saja yang beramal tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan, maka amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, khatib mengajak kita semua, di tengah keinginan untuk beribadah semakin kuat, maka harus dibarengi dengan keinginan untuk menuntut ilmu pengetahuan tentang ibadah tersebut juga harus sangat kuat sebagaimana keinginan untuk beribadah. Jadi harus ada keseimbangan antara ibadah dengan tuntut ilmu. Baik ibadah Jumat tapi minta ilmu buo. Atau sebaliknya juga baik minta ilmu Jumat mengibadah buo. Nah ladum menyojak but Jumat dumho gejak tapi bab ibadah buo. Nah yang ladum ba ibadah buo, ba ibadah Jumat dumho gejak puput ibadah tapi bak minta ilmu buo. Nyo sama sekali tidak ada makna. Maka siapkanlah ilmu pengetahuan sebelum Anda melakukan kegiatan amal. Yang kedua yang dibutuhkan oleh amal adalah an-niyatu fi mabda'iha. Niat. Di mana letak niat? Fi mabda'iha, pada permulaan daripada amal tersebut. Apapun amal yang dilakukan harus disertai dengan niat, diawali dengan niat yang saleh. Niat mencari keridaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal yang kita lakukan para jemaah diukur kualitas daripada amal tersebut. Baik atau tidak adalah niat, sesuai dengan niat. Nya uronyo getanyo mandum yang kahadir masjid sama-sama duduk di rumah Allah melakukan ibadah dengar khutbah memiliki nilai yang berbeda di sisi Allah sesuai dengan niat Anda. Nah yang duduk dalam masjid kosong hampa tidak memiliki niat apapun, tapi ada juga yang duduk dalam masjid dengan niat iktikaf. Maka yang niat iktikaf genilai oleh Allah sebagai ibadah amalus salihah, tapi yang duduk mentong hana niat iktikaf tahe gantu ino mentong hana gucatat sebagai amalus salihah. Sama tapubut sama taduk, tapi berbeda nilai di sisi Allah karena niat yang berbeda para jemaah. Maka menyotane lakukan ibadah, perbaiki niat di awal ibadah tersebut. Lebih baik bahkan para jamaah, di saat kita bangun tidur, pasang niat yang baik di saat kita bangun tidur. Agar setiap kegiatan yang kita lakukan di hari itu dicatat oleh Allah melalui para malaikatnya sebagai perbuatan ibadah amalus salihah terhadap kita. Nyo buna para jamaah, buna nit yang god. Olehnya wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang kata Rasulullah akan memperoleh balasan sesuai dengan niatnya. Kiban yang tanit menang balah. Dibuktikan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menulis sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya nepegah yaghdu jaisa, nasaboh kelompok pasukan kepada Rasulullah ingin menghancurkan kota Mekah sebelum kelahiran Rasulullah. Tapi di saat kelompok pasukan itu tiba di sebuah wadi, di sebuah lembah, Allah tenggelamkan mereka semua ke dalam tanah. Allah buat tanah menjadi lembek, terjadilah yang disebut sekarang dengan likuifaksi para jemaah. Tanah lumi mandumurung nom lam tanah para jemaah. Maka Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, bukankah di sana ada orang-orang yang tidak seperti demikian?" Artinya ada orang yang tidak berniat untuk menghancurkan kota Mekah. Ada orang yang hanya berniat mereka pergi untuk berdagang atau dengan niat yang lain. Kenapa semua Allah hancurkan, Allah tenggelamkan? Apa jawaban Rasulullah? Mereka semua ditenggelamkan oleh Allah ke dalam tanah, tapi akan dibangkitkan mereka sesuai dengan niat mereka masing-masing. Gebangkit berarti gebi nilai oleh Allah sesuai dengan niat masing-masing. Yang niat bro, gebangkit sebagai urang bro. Tapi yang niat God, walau melinggai takalan bro, tapi gebangkit sebagai urang God oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo penting jemaah. Yang kedua, yang harus ada niat. Di samping itu ada sebuah hadis Rasulullah para jemaah.
Kam min a'mali yatasawwaru a'malil akhirah. Yatasawwaru a'malil akhirah. Banyak dari amal, kata Rasulullah, yang berbentuk amal akhirat. Lagi sembahyang, puasa, zakat, bersedekah, yang bentuk amal akhirat. Umrah, haji, bentuk je amal akhirat. Tapi fatasiru a'malid dunya bisu'in niyah. Kemudian amal itu berubah menjadi amal dunia. Artinya di sisi Allah tidak diterima amal itu sebagai amal akhirat, bahkan dicatat sebagai amal dunia, bukan sebagai amal saleh, sebagai amal buruk. Kenapa? Bisu'in niyah, dengan sebab buruk niat. Tapi sebaliknya, wa kam min a'mali yatasawwaru bisurati a'malid dunya. Lefit geberah li Rasulullah amai-amai yang hiji amai dunia. Budah berangkat bengoh yang minta rezeki hi amai dunia nya. Nah, tajak gotong royong dah peglih gut hi amai dunia. Dah bantu orang lain hi amai dunia. Tetapi yatasawwaru berubah. Fatasiru berubah geberah menjadi a'malil akhirah, amal akhirat. Kenapa? Bi husnin niyah, dengan sebab niat yang baik. Maka ukuran God ngon hana God amai rupanya sangat tergantung bak niat. Kon bak baje tanya thu, kon ban tajak musjid tathuk baje jubah, ban tatrun langgut wate gotoroyong tathuk baje gotoroyong, sangka God lam musjid golom dente. Amal yang mempengaruhi baik dan tidak baiknya amal tersebut. Nyo yang kedua. Yang ketiga yang dibutuhkan oleh amal supaya dia selamat para jamaah, yaitu as-sabru fi wastihah. Sabar di dalam melakukan kegiatan amal tersebut. Beramal, beribadah kepada Allah dibutuhkan kesabaran. Karena dalam ibadah akan selalu datang godaan-godaan. Akan selalu datang penghalang-penghalang untuk melakukan ibadah dan godaan-godaan dalam melakukan ibadah para jemaah. Tengah tak sembahyang terus godaan. Tengah datung wuduk terus godaan. Maka para ulama biu baca doa segala wuduk, Rabbi inni a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Tuhan lung berlindung ba'dronuh daripada godaan-godaan syaitan, bisikan-bisikan syaitan dan daripada kehadirannya. Ini menunjukkan hadirnya syaitan untuk menggoda, untuk membuat wuduk kita batal, untuk membuat wuduk kita tidak sah. Batu hana sah. Tatung ismayang. Tipu god oleh syaitan. Dia buat kita menjadi tergesa-gesa, bagah-bagah laju buat tatung wuduk. Sehingga karena kita tergesa-gesa dalam melakukan wuduk, maka kita tidak menyampaikan air kepada seluruh anggota yang wajib kita sampaikan air. Bak tumet katinggai BO hana teruhi. Karena bak tumet mungkin na cerah-cerah, bak cerahnya hana teruhi. Rupanya imiyu puke na kalang na uke yang terjadi dari bruh, dari abe-abe dum. Tua duta cungki, tatung aju semayang bagah-bagah kahana teruhi kunan kahansah. Dengan hansah bak ismayang, bak tak semayang hana perle godali syaitan iwa rumah kem-kem goro syaitan ipok-pok jaro. Hana payah godali karena semayang hang diterima oleh Allah. Pakon karena urang yang semayang urang hana suci, hana sah gedung semayang beraya. Maka dibutuhkan kesabaran. Maka salah satu daripada 3 pembagian sabar adalah sabar fi ta'atillahi ta'ala. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mampu sabar di dalam melakukan ibadah, maka para ulama di dalam kitab tersebut mengatakan hatta yu'addiha ala sukun wa tuma'ninah, sehingga getanya akan mampu melaksanakan ibadah dalam sukun dan tuma'ninah. Artinya dengan penuh ketenangan, dengan penuh kedamaian, mangat melazat bak tapubut ibadah, menyo getanya sabar dalam beribadah. Yang terakhir yang dibutuhkan oleh amal adalah al-ikhlasu ba'da firaghiha. Ikhlas setelah melakukan amal tersebut. Kalau ilmu sebelum beramal dan niat di permulaan amal, sabar di dalam beramal, maka ikhlas tempatnya terakhir, yaitu setelah beramal. Ikhlas adalah pestisida para jemaah yang berguna untuk membasmi hama-hama yang datang menyerang tanaman amal. Hana urang sememprot segolom ge semula.
pasti mendum urung ge semprot, leh ge pula. Artinya setelah kita menanam tanaman, baru terus gusong, baru terus bana dan sebagainya penyakit, ia pajuh tanaman tanyo baru butuh semprot. Maka setelah kita beramal akan ada hal-hal yang dapat mematikan amal kita, yaitu hama. Puadra hama dalam ibadah getanyo, ujub, merasa bangga diri. Le getanyo hana tak ingat kenikmat Allah. Tak anggap ibadah yang kita lakukan adalah kehebatan getanyo, karena kesalehan getanyo, karena kepintaran getanyo, bukan karena taufik Allah kepada kita, bukan karena hidayah Allah kepada getanyo, bukan karena nikmat yang Allah berikan kepada getanyo. Getanyo memiliki sifat sombong dalam beribadahnya, ngan ujub, nyan hama yang menyerang ibadah. Semprot, ngan puda semprot, ngan pestisida yang bernama ikhlas. Ngan ikhlas ancu ujub. Olehnya para jamaah, roh hamalain lam, ku hamalain riya. Apa itu riya? Riya itu ingin amal yang kita lakukan dilihat oleh orang lain. Pelumah. Arti kata kalau kita beramal di dalam khalayak ramai, maka amal itu sangat baik. Cukup god tepubut, cukup kusyuk deh dah semayang menyolam khalayak ramai. Cukup god baca tasuk dah semayang menyai musujid. Tapi teka wadai irmoh tu hana sokalon, tidak ada orang yang lihat. Tabungkoh ijakrung saboh mentong bak watuh pusat tu tasuk baca salang ngonyan terhadap Allah. Allahu Akbar. Kenapa kita berbeda para jemaah? Di masjid karena banyak orang, di rumah karena tidak ada orang yang melihat. Padahal Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang satu Allah. Di masjid Allah datang, di rumah Allah datang. Tapi pakon lain baje datang yang masjid dengan irmoh, karena di masjid ramai urang kalian ria. Yang bisa membasmi ria hanya Sabtu juga pestisida, yaitu ikhlas. Maka harus ikhlas di dalam beramal karena Allah Ta'ala. Setelahnya ada lagi penyakit yang lain. Sebenarnya banyak penyakit-penyakit yang menyerang hama tanaman. Yang lain misalnya sum'ah para jemaah yang sering terjadi. Kuadra sum'ah, ingin agar apa yang kita lakukan diketahui, didengar oleh orang lain. Maka orang yang sudah terkena hama sum'ah akan geyak cerita bagop yang gepugot. Tiga gusumegot leton hanabeh cerita. Nyan si kamo pegot urojih. Nyan fit kamo urojih yang bangun. Nyan fit but kamo. Nyan fit bu kamo. Kamo. Sampai but gop nyan. Tiga gusumegot leton hanabeh cerita. Itu namanya hama sum'ah. Kalau hama itu tidak dibasmi dengan pestisida yang bernama ikhlas, dipastikan para jemaah Anda tidak akan bisa memetik hasil dari tanaman amal Anda di akhirat kelak, karena sudah terbunuh tanaman tersebut, mati oleh hama yang menyerangnya. Maka setiap beramal harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 faktor yang dibutuhkan oleh amal untuk membuat amal itu selamat sampai bisa kita panen di hadapan Allah. Yaitu yang pertama, ilmu sebelum melakukannya, niat yang baik di awal melakukannya, sabar di dalam melakukannya, dan ikhlas kepada Allah setelah melakukannya. Mudah-mudahan dengan memiliki 4 sifat ini dalam beramal, amal kita akan selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.